Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional, SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi melakukan upacara bendera yang dilakukan di lapangan SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi, dipimpin langsung oleh Romo Kepala Sekolah dan diikuti oleh seluruh Bapak Ibu guru serta para pegawai dan seluruh siswa-siswi SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi. Di sela-sela upacara bendera, Romo Kepala Sekolah SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi menyerahkan hadiah yang diberikan dari sekolah kepada 9 peserta didik yang lolos ke tingkat provinsi yang mengikuti lomba Olimpiade Sains Nasional. Dan pemberian hadiah juga diberikan kepada siswi berprestasi yang berhasil meraih juara 1 lomba vokal solo Gamki Bermasmur bersama pendampingnya atau pelatihnya, yang diberikan langsung oleh Wakasek Kesiswaan. Seluruh rangkaian untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional ini dilaksanakan di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Kamis 2 Mei 2024. Yuk teman-teman semua, mari kita saksikan bersama. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pengunjung upacara mengambil tempat yang telah ditentukan. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara bahwa siap untuk mengikuti upacara. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Para pembina upacara, hormat! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Apun, upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2024. Siap. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran sang merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia.
Mengheningkan cipta dipimpin pembina upacara. Untuk jasa para pahlawan yang telah gugur beristimewa, mereka semua yang telah mengorbankan jiwa raganya di bidang pendidikan, mengheningkan cipta mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh pembina upacara. Amanat dalam upacara pendidikan nasional 2 Mei tahun 2024 akan dibacakan pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, 5 tahun terakhir ini adalah waktu yang sangat mengesankan dalam perjalanan kami di Kemendikbud-Ristek. Menjadi pemimpin dari gerakan Merdeka Belajar semakin menyadarkan kami tentang tantangan dan kesempatan yang kita miliki untuk memajukan pendidikan Indonesia.
Bukan hal yang mudah untuk mentransformasi sebuah sistem yang sangat besar. Bukan tugas yang sederhana untuk mengubah perspektif tentang proses pembelajaran. Pada awal perjalanan, kita sadar bahwa membuat perubahan butuh perjuangan. Rasa tidak nyaman menyertai setiap langkah menuju perbaikan dan kemajuan. Kemudian ketika langkah kita mulai serempak, kita dihadapkan dengan tantangan yang tak pernah terbayangkan, yaitu pandemi. Dampak yang ditimbulkan mengubah proses belajar mengajar dan cara hidup kita secara drastis. Pada saat yang sama, pandemi memberi kesempatan untuk mengakselerasi perubahan. Dengan bergotong royong, kita berjuang untuk pulih dan bangkit kembali menjadi lebih kuat. Ombak kencang dan karang tinggi sudah kita lewati bersama. Kini kita sudah mulai merasakan perubahan terjadi di sekitar kita. Digerakkan bersama-sama dengan langkah yang serempak dan serentak. Wajah baru pendidikan dan kebudayaan Indonesia sedang kita bangun bersama dengan gerakan Merdeka Belajar. Kita sudah mendengar lagi anak-anak Indonesia berani bermimpi karena mereka merasa merdeka saat belajar di kelas. Kita sudah melihat lagi guru-guru yang berani mencoba hal-hal baru karena mereka mendapatkan kepercayaan untuk mengenal dan menilai murid-muridnya. Kita sudah mulai menyaksikan lagi para mahasiswa yang siap berkarya dan berkontribusi karena ruang untuk belajar tidak lagi terbatas di dalam kampus. Dan kita sudah merayakan lagi semarak karya-karya yang kreatif karena seniman dan pelaku budaya terus didukung untuk berekspresi. 5 tahun bukan waktu yang sebentar untuk menjalankan tugas memimpin gerakan Merdeka Belajar. Namun, 5 tahun juga bukan waktu yang lama untuk membuat perubahan yang menyeluruh. Kita sudah berjalan menuju arah yang benar, tetapi tugas kita belum selesai. Semua yang telah kita jalankan harus diteruskan sebagai gerakan yang berkelanjutan. Semua yang sudah kita upayakan harus dilanjutkan sebagai perjalanan ke arah perwujudan sekolah yang kita cita-citakan. Waktu yang bergulir membawa pada akhir masa pengabdian saya sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Namun, ini bukanlah titik akhir dari gerakan Merdeka Belajar. Dengan penuh ketulusan, saya ucapkan terima kasih banyak atas perjuangan yang Ibu Bapak lakukan. Dengan penuh harapan, saya titipkan Merdeka Belajar kepada Anda semua, para penggerak perubahan yang tidak mengenal kata menyerah untuk membawa Indonesia melompat ke masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Mari terus bergotong royong menyemarakan dan melanjutkan gerakan Merdeka Belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya Rahayu. Jakarta, 2 Mei 2024. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim. Selanjutnya, penyerahan hadiah kepada peserta lomba Olimpiade Sains Nasional yang lanjut di tingkat provinsi diserahkan langsung oleh Romo Kepala Sekolah SMA Katolik 1 Yosef Kalaban. Siswa-siswi yang menjadi finalis di tingkat provinsi untuk mata pelajaran
informatika, kimia, astronomi, geografi, dan biologi diundang untuk tampil ke depan. Ada 9 siswa-siswi. Untuk Pak Randi dan Nona Troji diundang untuk tampil ke depan untuk mendapatkan satu dua hadiah sedikit dari pihak sekolah yang telah berhasil untuk menjuarai vokal dalam ajang GAMKI di Pasca Nasional tahun 2024 di Kabupaten Alor. Bapak boleh. Menyanyikan lagu wajib nasional oleh seluruh peserta upacara. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa, Putra dan Roh Kudus, di pagi hari yang cerah ini kami semua kembali datang kepadamu untuk mengucap syukur atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami semua bisa berkumpul di SMA Katolik Santo Yosef Kalabahi
dengan suatu keadaan sehat dan selamat. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada saat ini kami berkumpul dalam rangka mengikuti upacara bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional. Untuk itu ya Tuhan, jadikan acara peringatan Hardiknas ini kegiatan yang penuh rahmat, kegiatan yang membawa manfaat, dan kegiatan yang penuh hikmat. Jadikanlah Hari Pendidikan Nasional ini sebagai momentum terbaik untuk serentak bergerak mewujudkan merdeka belajar. Bimbinglah kami semua, khususnya dalam bidang pendidikan, agar lebih maju dan berkualitas, serta mampu mengejar ketertinggalan pendidikan bangsa kami. Berkati juga seluruh rangkaian kegiatan kami pada hari ini, agar semuanya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Laporan pemimpin upacara kepada pemenang upacara bahwa upacara selesai. Bubarkan. Penghormatan kepada pemenang upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pembina upacara dan staf Dewan Guru meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Semua pemimpin pasukan membubarkan pasukan.